Ya pemirsa, satu korban baru melapor ke polisi terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan dokter di Kota Malang. Ya, korban mengalami trauma akibat dugaan pelecehan seksual yang terjadi pada tahun 2023 silam. Didampingi kuasa hukum dari LBH Surabaya Pos Malang, korban masuk ke unit perlindungan perempuan dan anak Polresta Malang Kota untuk melakukan pengaduan. Kuasa hukum korban mengatakan kejadian dugaan pelecehan seksual dialami korban pada tahun 2023 saat berada di ruang IGD rumah sakit yang sama dan ditangani dokter yang sama, yakni Dr. Y. Saat itu korban mengeluhkan dirinya kelelahan. Hingga saat ini korban menyebut masih trauma, namun korban memberanikan diri melapor usai kasus pelecehan seksual viral di media sosial. Total ada 2 korban dari dugaan pelecehan seksual Dr. Y. Hingga saat ini kasus masih dalam tahap penyelidikan Satreskrim Polresta Malang Kota. Jadi sementara dugaan yang dilakukan oleh terduga pelaku ini yang disampaikan oleh korban kepada kami bahwa korban ini mengalami pelecehan seksual fisik yang mana seharusnya sebagai dokter di situ dia bisa menjalankan SOP sesuai dengan standar rumah sakit, tetapi ketika menyentuh area-area keintiman dari korban itu sendiri, terduga pelaku ini tidak memberikan istilahnya permohonan maaf atau permohonan izinnya terlebih dahulu untuk memeriksa dalam area-area keintiman itu. Sebelumnya viral di media sosial unggahan dari akun Instagram korban yang menceritakan pelecehan seksual oleh dokter IGD di Rumah Sakit Persada Malang pada September 2022. Korban baru berani bercerita setelah sejumlah kasus serupa muncul di media. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Ya, sementara itu polisi telah memeriksa 2 saksi terkait dokter dengan kasus dugaan pelecehan seksual di Kota Malang. Kedua saksi tersebut yakni teman korban dan pegawai Rumah Sakit Persada Kota Malang. Sebelumnya polisi juga sudah mendatangi rumah sakit untuk memeriksa kamar rawat inap korban dan rekaman CCTV. Update terbaru bahwa kemarin Satreskrim melaksanakan pemeriksaan terhadap saksi AK. Saksi AK ini merupakan pegawai salah satu rumah sakit swasta yang ada di Kota Malang terkait dengan adanya pelaporan dugaan pelecehan yang dilakukan salah satu oknum dokter. Berapa saksi total hari sampai saat ini? Untuk sampai saat ini ada 2 saksi ya, 2 saksi, yang satu teman korban, yang satu pegawai dari rumah sakit swasta. Kalau kami menentukan kapan, kami belum bisa menentukan kembali. Karena saat ini kami masih terus mengumpulkan barang bukti, terus melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang melihat kejadian dugaan pelecehan yang ada di salah satu rumah sakit swasta tersebut. Polres Garut Jawa Barat menerima 3 laporan korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang oknum dokter kandungan. Ya, korban pelecehan seksual kini berjumlah 5 orang. Setelah menetapkan tersangka MFS, seorang dokter pelaku pelecehan seksual di Kabupaten Garut, Jawa Barat, Satreskrim Polres Garut menerima 3 laporan baru dari pasien tersangka. Setelah menerima 3 laporan tersebut, maka jumlah seluruh korban menjadi 5 orang. Kelima korban sudah dimintai keterangan mulai dari pemeriksaan psikologis hingga visum. Kelimanya menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan pada tahun 2024. Dari pengakuan seluruh korban, 1 korban diantaranya mengalami pelecehan seksual di luar jam praktek. Sementara dari kelima korban tersebut, 1 diantaranya merupakan pasien yang berada di video yang viral. Dari 5 pelapor ini, salah satunya adalah alhamdulillah salah satunya dari video viral yang tersebar luas. Beliaunya sudah mau melaporkan didampingi oleh suaminya. Laporan pertama yaitu dilakukan yaitu di luar praktek, yaitu di kos-kosan. Kemudian yang 4 korban 4 ini semuanya dilakukan di klinik tempat di mana dia praktek. Hingga saat ini Polres Garut masih membuka posko aduan terkait pelecehan seksual oleh oknum dokter kandungan. Dari Garut, Jawa Barat, Solihin, iNews melaporkan.
Ya, sementara itu pemain film yang juga musisi Fachri Albar kembali berurusan dengan polisi. Ia ditangkap di rumahnya di kawasan Jakarta Selatan dengan kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Kabar penangkapan terhadap Fachri Albar dibenarkan oleh Kasat Reskrim Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Fernal Armando Sambo. Putra dari vokalis grup musik God Bless tersebut ditangkap di kediamannya di kawasan Jakarta Selatan pada Minggu 20 April 2025 sekitar pukul 20 WIB. Selain mengamankan FA, polisi juga mengamankan sejumlah barang yang diduga mengandung narkotika. Ya, kami dari Sat Narkoba Polres Jakarta Barat pada tanggal 20 April 2025 kami mengkonfirmasi bahwa telah mengamankan seorang pria inisial FA yang bersangkutan adalah seorang public figure dan saat ini kami sedang mendalami serta melakukan penyelidikan lebih lanjut. Sebelumnya pada Februari 2018, Fachri pernah berurusan dengan polisi atas kasus yang sama. Kala itu polisi menemukan barang bukti berupa satu plastik sabu seberat 0,8 gram, 13 tablet Lumolid, 1 butir obat Kalmet, dan beberapa alat isap sabu. Fachri juga mengaku telah mengkonsumsi ganja sejak tahun 2015 dan sabu selama 1 tahun terakhir. Dalam vonis persidangan pada 10 Juli 2018 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hakim menyatakan Fachri bersalah dan harus menjalani rehabilitasi di RSKU Cibubur selama 7 bulan. Dari Jakarta, Miftah Fulgani, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui update kasus aktor terjerat narkoba Fachri Albar, kita bergabung dengan reporter Jen Cahyani dari Polres Jakarta Barat. Ya, selamat pagi Jen, apakah polisi sudah merinci barang bukti narkoba apa yang dikonsumsi oleh Fachri Albar? Silakan. Ya, selamat pagi Togi, Sabrina dan juga pemirsa. Kalau untuk saat ini dari pihak kepolisian belum merinci apa saja obat-obatan atau dugaan barang narkoba yang digunakan oleh Fachri Albar setelah sebelumnya sudah ditangkap pada hari Minggu kemarin di kediamannya. Dan untuk hari ini sendiri agenda yang terinfo kepada kami yang sebentar lagi juga akan dilaksanakan atau dilakukan adalah untuk tes kesehatan atau tes urin yang akan ditujukan atau dilakukan oleh Fachri Albar di Polres Metro Jakarta Barat, dan nanti untuk mengetahui apakah benar Fachri Albar ini mengonsumsi narkoba dan juga apakah positif mengonsumsi narkoba atau tidak, karena memang sebelumnya juga tadi sudah disebutkan Fachri Albar ini sudah ketiga kalinya berurusan dengan narkoba atau terseret kasus narkoba, di mana yang pertama pada tahun 2007 silam ini telah ditemukan atau ditangkap karena ketahuan mengonsumsi 1,2 gram kokain yang disimpan di kotak obat di kamarnya. Kemudian pada tahun 2018 ini Fachri Albar juga ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Jakarta Selatan dengan bukti 1 puntung sisa pakai narkotika jenis ganja dengan bruto 0,32 gram yang kemudian divonis untuk rehabilitasi selama 7 bulan. Dan ini yang ketiga kalinya Fachri Albar terseret kasus narkoba, dan tentu saja nanti yang ingin diketahui adalah yang pertama barang bukti apa saja yang ditemukan oleh Polres Metro Jakarta Barat, kemudian rinciannya apa saja yang digunakan atau dikonsumsi oleh Fachri Albar. Kemudian hari ini nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat akan dilakukan tes kesehatan atau tes urin untuk membuktikan apakah benar Fachri Albar ini mengonsumsi atau positif narkoba, yang kemudian nanti jika masuk ke dalam persidangan yang tentu saja yang ingin diketahui apakah nanti jika misalnya positif menggunakan atau mengonsumsi narkoba akan kemudian divonis untuk rehabilitasi atau divonis penjara. Nah, sampai saat ini kami bersama media lain atau pewarta lain juga sedang menunggu nanti pukul 11 siang waktu Indonesia Barat dari Polres Metro Jakarta Barat akan melakukan tes urin atau tes kesehatan kepada Fachri Albar yang nanti akan menentukan atau melihat apakah positif narkoba atau tidak. Sementara itu Togi dan Sabrina. Jen, lalu apakah sudah ada pihak keluarga yang datang ke sana untuk diperiksa atau sekedar mengunjungi Fachri Albar?
Ya, kalau hingga saat ini kami belum melihat adanya tanda-tanda kedatangan dari keluarga maupun kerabat dari Fahri Albar sendiri, dan kami sudah pantau juga sejak pagi tadi memang belum ada yang datang. Namun nanti akan kami lihat pada agenda selanjutnya, yakni di mana pada pukul 11 akan dilakukan tes urin atau tes kesehatan. Kami juga belum mengetahui tes urin atau tes kesehatan ini akan dilakukan di Komplek Polres Metro Jakarta Barat ataupun di tempat lain, dan juga apakah nanti akan ada keluarga atau kerabat yang menjenguk Fahri Albar yang saat ini sedang mendekam di Polres Metro Jakarta Barat. Sabrina. Baik, terima kasih Jen Cahyani atas informasinya melaporkan langsung dari Polres Jakarta Barat. Selamat bertugas kembali.